Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anak Dia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara pintar kasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara pada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Renungan di pagi hari ini diambil dari Ester 9 ayat 22 yang berbunyi, karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah cita-cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari pergabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar-mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Demikian firman pada hari ini. Saudara yang terkasih, ada dua kitab di dalam Alkitab kita yang tidak menuliskan secara implisit di sana nama Tuhan atau penyebutan Tuhan di sana. Tetapi sebenarnya ada hal yang kita harus pakai untuk melihat, dan ini sebuah keunikan membaca Alkitab. Dua kitab yang dimaksud adalah kitab Ester dan juga kitab Kitab Agung. Dan pembahasan kita pada hari ini adalah kitab Ester. Benarkah nama Tuhan tidak ada di sana? Tetapi dalam penelaahan Alkitab, sebenarnya nama Tuhan ada di sana, tetapi dalam bentuk akrostitik. Artinya kita harus melihat secara bahasa aslinya untuk dapat menemukan kata Tuhan di sana. Dan nampaknya dari hal yang tersembunyi itu, ini dikatakan bahwa Tuhan merancangkan dalam ketersembunyian untuk sebuah tujuan yang penuh dengan sukacita. Meskipun tidak ada nama Tuhan secara implisit dituliskan di sana, tetapi ternyata nama Tuhan itu tetap bergema dalam setiap apa yang dilakukan dalam keputusan. Ester sebenarnya adalah orang Yahudi, tetapi dia harus merahasiakan dirinya karena mereka berada di dalam kerajaan Persia, dan Ester mendapatkan kesempatan menjadi seorang ratu, menjadi orang penting di tengah-tengah orang Persia, karena Wasti telah dilengsarkan dari jabatannya sebagai seorang ratu. Tetapi ternyata lewat apa yang dimiliki atau yang telah didapatkan oleh Ester, ternyata itu juga bagian dari rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan memelihara bangsanya Israel, menyelamatkan bangsanya Israel. Karena seandainya Ester tidak menjadi ratu dan tidak ada sosok Mordekai di sana, maka dapat dimungkinkan orang Israel benar-benar dibantai. Karena luasnya kerajaan dari Persia, yang dari Ethiopia, dari Kush, India, begitu luas sekali dengan provinsi yang luar biasa, dan di sana menyebar orang Israel atau orang Yahudi, dan mereka bisa binasa karena ada yang ingin balas dendam dari suku yang seharusnya telah ditumpas, tetapi menyisakan, dan akhirnya terjadilah yang namanya balas dendam. Saudara yang terkasih, apa yang kita dengarkan pada hari ini, inilah sebenarnya cikal bakal yang disebut sebagai perayaan Purim. Purim itu sebenarnya berasal dari kata pur. Pur itu adalah jamak, artinya melempar undi.
Haman melempar undi untuk menentukan tanggal berapakah orang Israel akan dieksekusi. Ada kebencian di dalam dirinya. Dan ternyata setelah lempar undi, yang ditemukan adalah tanggal 13 di bulan Adar. Itu adalah tanggal eksekusi. Sudah ditentukan tanggal untuk mengeksekusi bangsa Israel. Dan telah dikirimkan surat untuk mengeksekusi mereka. Dan di sini ternyata Tuhan pakai Mordekai dan juga Esther untuk membalikkan keadaan. Dan kejadian itu tidak pernah terjadi, malah keadaan berbalik. Karena Hamanlah yang pada akhirnya binasa dan digantung, anak-anaknya digantung di tempat di mana ia mendirikan tiang untuk menggantung Mordekai dan juga orang-orang Israel. Saudara yang terkasih, Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup kita. Dan Tuhan tidak menginginkan kita mati binasa dalam kesia-siaan. Jika ada orang yang mengatakan, mengapa manusia begitu spesial bagi Tuhan? Itu urusan Tuhan, bukan urusan saudara. Karena Tuhan punya hal yang penting dalam apa yang ia harus lakukan. Sebenarnya, seandainya Tuhan tidak menyelamatkan umat, manusia juga tidak masalah. Ketuhanan Tuhan tidak terganggu dengan itu semua. Kita tidak punya kesempatan. Kita tidak dapat menikmati lagi berkat Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Tuhan punya rencana di balik itu semua. Dan di sana kita harus menyadari satu hal. Jangan sampai kita membuat keputusan tidak melibatkan Tuhan di sana. Bisa saja apa yang kita putuskan itu menjadi sesuatu hal yang sangat mengerikan. Tetapi jika Tuhan ikut ambil bagian di dalam hal itu, ternyata dampaknya menjadi sangat luar biasa. Saudara yang terkasih, apa yang telah kita dengarkan hari ini menjadi penetapan bagi orang Israel supaya mereka dalam perayaan Purim itu benar-benar bersukacita karena perkebunan menjadi hari gembira. Dan hari itu mereka harus pakai menjadi hari perjamuan dan sukacita, dan juga hari untuk mengantar makanan dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting. Mereka seharusnya binasa, tetapi mereka tidak jadi binasa. Seandainya mereka binasa, mereka tidak akan bersukacita. Seandainya mereka binasa, mereka tidak akan makan minum. Seandainya mereka binasa, mereka tidak akan bisa menolong orang lain. Tetapi karena mereka diselamatkan, mereka menjadi orang yang suka menolong. Ini menjadi pikiran yang sangat penting bagi kita, saudaraku. Apa buat keselamatan saudara? Apakah saudara bersukacita? Ya. Apakah saudara menolong orang lain? Apakah saudara bersedekah? Adakah kebaikan yang sudah saudara lakukan? Itu sebenarnya adalah dua keselamatan kita. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan, tetapi karena diselamatkan. Mereka bersukacita, mereka mengantar makanan, bersedekah kepada orang miskin karena mereka diselamatkan. Bukan supaya mereka diselamatkan. Ini prinsip yang sangat penting bagi kita. Oleh karena itu, hiduplah di dalam keselamatan saudara dan lakukanlah keselamatan saudara itu dengan menghasilkan dua yang luar biasa kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Dan Kau telah merencanakan keselamatan umat-Mu dari hal yang tidak terduga. Dan itu juga Tuhan yang Kau tunjukkan kepada kami lewat pengorbanan anak-Mu, supaya kami mendapatkan sukacita kami, dan supaya kami memiliki kesempatan untuk dapat saling peduli sesama kami, karena kami adalah orang yang telah diselamatkan. Terpuji Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.